7 pesawat pembom terbaik di dunia. Secara historis, pesawat pembom atau pesawat bomber digunakan untuk misi-misi strategis dan rahasia. Namun seiring waktu, pesawat pembom sekarang juga dioptimalkan untuk melaksanakan berbagai misi penyerangan. Berdasarkan jangkauan dan kapasitas muatannya, berikut 7 pesawat pembom terbaik yang masih beroperasional saat ini. CNH-6. CNH-6 atau Hong Kong 6 adalah pesawat pembom strategis yang dioperasikan Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat atau PLAAF Cina dan merupakan varian Cina dari pesawat pembom Tupolev Tu-16. Angkatan Laut Cina yang mengoperasikan H-6 versi pembawa rudal. Pembom H-6 pertama yang dibangun Cina dioperasikan oleh PLAAF pada tahun 1969. Internal weapon bay pada H-6 dapat menampung hingga 9.000 kg bom dan berbagai jenis atau sebuah bom nuklir. Pembom ini juga dipersenjatai dengan 2 senjata 23 mm dan rudal anti kapal dan anti permukaan. H-6 memiliki kecepatan jelajah lebih dari 796 km per jam dengan jangkauan sejauh 6.000 km. Pada Juni 2013, PLAAF menerima versi upgrade dari H-6 yaitu H-6K. Versi H-6K dilengkapi dengan mesin turbofan baru. Tupolev Tu-95 atau Bear. Tupolev Tu-95 atau Tu-95MS atau kode NATO Bear adalah pesawat pembom strategis bermesin turboprop yang dikembangkan oleh Tupolev. Prototipe Tu-95 pertama kali terbang pada bulan November 1952 dan baru pada tahun 1957 pesawat ini dioperasikan oleh Angkatan Udara Uni Soviet. Tu-95 mampu membawa 15.000 kg beban tempur yang terdiri dari bom dan rudal. Tu-95 juga dilengkapi dengan senjata 23 mm. Angkatan Udara Rusia saat ini mengoperasikan varian Tu-95MS yang merupakan versi pembom dan pembawa rudal dari Tu-95. Mesin turboprop NK-12M yang menggerakkan tempat baling-baling AB-60K menjadikan Tu-95 sebagai satu-satunya pesawat pembom yang beroperasional saat ini yang menggunakan mesin turboprop. Pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum 830 km per jam dengan jangkauan terjauh 15.000 km. Tupolev Tu-22M. Tupolev Tu-22M atau kode NATO Backfire adalah pesawat pembom strategis dan maritim berkecepatan supersonik yang diproduksi oleh Tupolev berdasarkan desain pesawat pembom Tu-22 standar. Tu-22M saat ini dioperasikan oleh Angkatan Udara dan Pasukan Udara Angkatan Laut Rusia. Pesawat ini juga dioperasikan oleh India dan Ukraina. Pembom Tu-22 terbang pertama kali pada tahun 1969 dan baru dioperasikan pada tahun 1972. Pesawat ini pertama kali dikerahkan di Afghanistan pada tahun 1987 hingga 1989 dan sejak itu total sudah 497 pembom Tu-22 yang dibangun. Diawali oleh 4 orang, Tu-22 mampu mencapai kecepatan maksimum 2.000 km per jam dan jangkauan taktis 6.800 km. Tu-22M mampu membawa rudal KH-22, 6 nuklir KH-15 atau rudal anti-radar KH-15P, rudal udara di permukaan KH-31AP dan KH-35, dan sekitar 3 bom Freeport. Maksimum berat lepas landas adalah 124.000 kg. B-52 Stratofortress. B-52 Stratofortress adalah pesawat pembom kelas berat jarak jauh yang diproduksi oleh Boeing dan dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dan NASA. B-52 Stratofortress juga menjadi pesawat dengan masa pengabdian terlama di militer Amerika Serikat.
digunakan Amerika Serikat dalam berbagai misi, salah satunya operasi pembebasan Irak. B-52 Stratofortress terbang pertama kali pada bulan April 1952 dan beroperasional pada tahun 1954. Total Boeing telah membangun 744 unit B-52 Stratofortress dalam 12 varian. Maksimum berat lepas landas adalah 203.000 kg. Varian baru B-52H mampu membawa bom free fall, bom cluster, rudal presisi, dan Joint Direct Attack Munition atau JDMA, dan total memiliki muatan sebesar 31.700 kg. Pesawat ini diawaki oleh 5 orang dan didukung oleh 8 mesin turbofan Pratt dan Whitney TF-33. B-1B Lancer. B-1B Lancer adalah pesawat pembom strategis jarak jauh yang diproduksi oleh Rockwell International dan dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Desain pesawat ini didasarkan pada pesawat pembom B-1A dan telah dilengkapi kemampuan untuk menghindari radar lebih baik lagi dari model awal. B-1B Lancer terbang pertama kali pada bulan Oktober 1984. Pada 1990-an, B-1B digunakan Amerika Serikat dalam misi Conventional Weapons. Pada tahun 1999, 6 B-1B dikerahkan di pangkalan Angkatan Udara Inggris, Fairford, untuk memberikan bantuan dalam Operation Outforce di Kosovo. B-1B diawaki oleh 4 orang dan memiliki internal payload bay terbesar dari seluruh pesawat pembom. B-1B menggunakan 4 mesin turbofan General Electric F101 GA102 dan dapat memuat 84 bom Mark XG2 atau 500 pon atau 30 CBU, XG7, XG9, 97 atau 24 GDAMS. B-1B juga dapat membawa rudal nuklir jarak pendek AGM-69A. Pesawat ini dapat terbang dengan kecepatan 1.470 km per jam dan terbang di ketinggian lebih dari 9.144 meter. Tupolev Tu-160 atau Blackjack, pesawat pembom strategis berkecepatan supersonik Tupolev Tu-160 atau kode NATO Blackjack yang diproduksi oleh Tupolev dan Kazan Aircraft Production Association ini didesain untuk membawa senjata nuklir dan konvensional. Dioperasikan oleh Angkatan Udara Rusia dan dibuat dalam 8 varian. Tu-160 pertama kali terbang pada bulan Desember 1981 dan mulai dioperasikan Angkatan Udara Rusia pada April 1987. Pesawat ini mampu terbang di segala cuaca, siang dan malam, dan di semua lintang geografis. Pesawat pembom ini dapat membawa bom free fall hingga 40.000 kg dan memiliki 2 weapon bay yang dapat menampung 12 rudal GH-55MS dan sampai 24 rudal nuklir jarak pendek GH-15P. Tu-160 memiliki sistem pengisian bahan bakar di udara dan menggunakan 4 mesin turbofan Kuznetsov NK-32. Maksimum kecepatan jelajahnya 2.200 km per jam dengan jangkauan terjauh 12.300 km. B-2 Spirit dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. B-2 Spirit adalah pesawat pembom kelas berat jarak jauh dan berfitur siluman yang diproduksi oleh Northrop Grumman. Karena fitur silumannya, pesawat ini mampu menembus sistem pertahanan udara yang canggih dan rapat. B-2 diproduksi di fasilitas Northrop Grumman di Pico Rivera, dan Palmdale di California dan pertama kali terbang pada bulan Juli 1989. Sebanyak 20 unit B-2 berpangkalan di Pangkalan Angkatan Udara Whiteman di Missouri. B-2 dikerahkan saat operasi pembebasan Irak pada tahun 2003 dan dalam operasi Odyssey Dawn di Libya pada tahun 2011. Pesawat pembom multiperan ini mampu membawa senjata seberat 18.143 kg. 8
terbang di ketinggian 15.240 meter dengan jangkauan lebih dari 11.000 km tanpa mengisi bahan bakar dan 18 km dengan satu kali mengisi bahan bakar. P2 dapat membawa senjata konvensional dan nuklir, precision guided munition, bom free fall, dan senjata maritim. P2 juga dapat membawa rudal jelajah AGM-129, sekitar 80 Joint Direct Attack Munition, dan senjata penetrator bulu. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.